Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Chris. Dia adalah seorang ayah beranak satu dan memiliki seorang istri. Sehari-hari dia bekerja sebagai sales alat kesehatan yang berfungsi untuk memindai kepadatan tulang. Ya, alat yang berbentuk kotak besar ini adalah barang yang harus dijual Chris untuk menyambung hidup keluarganya. Chris dan istrinya yang bernama Linda menghabiskan seluruh tabungan mereka untuk alat ini. Alat yang bisa menghasilkan gambar 2 kali lebih tajam dari sinar X-ray. Namun harganya juga berkali-kali lipat lebih mahal. Di tahun itu, alat ini merupakan sebuah penemuan yang revolusioner, sehingga Chris dan istrinya memutuskan untuk menjadi distributor satu-satunya di daerah tempat mereka tinggal. Mereka pun membeli banyak sekali benda itu untuk dijual lagi. Apesnya, Chris dan istrinya nggak tahu kalau benda ini masih dianggap benda yang belum sangat diperlukan oleh para dokter dan rumah sakit. Sehingga langkah mereka membeli banyak alat ini otomatis merusak keadaan ekonomi mereka. Karena Chris paling enggak harus bisa menjual 2 mesin dalam 1 bulan untuk hidupnya dan membayar semua tagihannya. Namun, menjual 1 mesin dalam sebulan aja susahnya minta ampun. Chris pun sampai harus berjualan door to door untuk menawarkan mesin ini ke dokter-dokter praktek ataupun ke rumah sakit. Sebelum pergi berjualan, Chris selalu mengantarkan anak satu-satunya yang bernama Christopher ke tempat penitipan anak di Chinatown. Christopher harus dititipkan di sana karena Linda juga harus bekerja untuk menambal keuangan mereka yang kurang karena susahnya menjual mesin tadi. Sebenarnya, Chris punya mobil, tapi karena nggak ada tempat parkir di dekat rumah sakit, akhirnya mobilnya dapat banyak sekali tilang sehingga mobilnya terpaksa diderek oleh petugas. Untuk menembus mobilnya, paling enggak mesin dagangannya harus terjual 1 unit. Pada malam hari ketika keluarga kecil ini makan malam, Chris bertanya tentang Rubik yang ada di atas wastafel. Kata Linda, itu adalah hadiah ulang tahun untuk Christopher dari temannya. Pada tahun itu, Rubik juga menjadi salah satu benda yang sensasional yang dibicarakan banyak orang. Di malam itu, Linda bertanya kepada Chris apakah Chris udah membayar pajak. Chris cuma bilang dia belum bisa bayar bulan ini, mungkin baru bisa bayar pajaknya bulan depan kalau mesinnya laku. Linda pun marah mendengarkan hal itu. Keuangan keluarga mereka memang nggak lagi baik-baik aja. Bahkan Linda harus mengambil 2 shift di tempat kerjanya supaya dapat uang tambahan. Suatu pagi ketika akan pergi berjualan, Chris melihat seseorang mengendarai mobil sport. Dia pun bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan dan bagaimana kau melakukannya sehingga kau bisa kelihatan sukses?" "Aku bekerja sebagai seorang pialang saham. Kau harus pandai bermain dengan angka dan pandai dalam berinteraksi dengan orang lain," kata pria ini. Chris pun jadi kepikiran untuk menjadi seorang pialang saham, namun belum tahu caranya gimana. Di pagi hari lainnya, Chris bilang ke istrinya kalau sepulang jualan, dia mau pergi ke kantor pialang saham yang dilewatinya kemarin untuk mencari pekerjaan di sana. Mendengar hal itu bukan dukungan yang Chris dapatkan, tapi hinaan dari Linda. "Kenapa nggak jadi astronot aja sekalian?" katanya. Chris pun mengingatkan istrinya bahwa nggak pantas berbicara kayak gitu ke suami sendiri. Linda cuma stres dengan kondisi keuangan keluarganya. "Minggu depan tunggakan apartemen mereka akan genap menunggak 3 bulan. Aku harus kerja setiap hari mengambil 2 shift supaya keluarga kita bisa makan," kata Linda. Mendengarkan omelan istrinya, Chris pun gak bisa ngomong apa-apa lagi. Sepulang berjualan, Chris melihat sebuah pengumuman bahwa ada program magang untuk menjadi seorang broker atau pialang saham di kantor tersebut. Dia pun memutuskan untuk masuk, tapi karena nggak mungkin bawa mesin segede koper masuk ke dalam, dia pun melakukan hal bodoh dengan menitipkan mesin mahal itu kepada seorang pengamen. Bahkan Chris membayar $1 supaya pengamen itu menjaga barangnya. Chris pun bertemu dengan HRD kantor tersebut. Chris pun diberikan formulir untuk ikut dalam program magang. Belum selesai HRD ini menjelaskan segala sesuatunya, perhatian Chris teralihkan dengan pemandangan di luar yang memperlihatkan pengamen itu berlari membawa mesin miliknya. Chris pun panik pergi mengejar pengamen tersebut, namun dia telat karena pengamen itu udah keburu masuk kereta sehingga Chris kesal dan kehilangan 1 mesin mahalnya. Di dalam perjalanan, Chris melihat lagi formulir untuk magang di kantor pialang saham. Setiap bulan akan ada pembukaan untuk 20 orang dalam program magang tersebut. Kemudian, dari 20 orang itu, hanya 1 orang yang akan dipilih bekerja di sana. Pertama kali, Chris harus berjuang masuk ke dalam jajaran 20 orang itu. Karena Chris hanya tamatan SMA, Chris pun mencoba untuk memberikan lamarannya secara pribadi ke seorang pria bernama Jay Twistle untuk mempromosikan dirinya. Namun, karena kantor itu sangat sibuk, Jay hanya bisa mengambil formulirnya Chris.
Sambil menunggu panggilan di kantor itu, Chris tetap melanjutkan kegiatannya sebagai penjual mesin kesehatan. Ketika dia akan melakukan janji temu dengan dokter, dia melihat pengamen yang mencuri mesinnya kemarin. Chris pun mengejar perempuan itu dan akhirnya Chris mendapatkan lagi mesin mahalnya untuk dibawa kembali ke rumah. Di rumah, Chris pun mencoba menceritakan harinya kepada Linda. Tapi Linda seakan udah muak dengan Chris. Jadi dia nggak mau dengar apa-apa lagi dari suaminya itu. Sebulan sudah berlalu semenjak Chris memasukkan formulir lamarannya di kantor pialang saham, dia pun bertemu lagi dengan Jay yang ingin naik taksi. Chris mengingatkan bahwa dirinya melamar di kantor itu, tapi Jay yang terburu-buru nggak bisa ngomong banyak dan ingin langsung pergi naik taksi. Chris pun nggak kehilangan akal. Dia berkata bahwa dia punya tujuan yang sama dengan Jay, jadi dia menawarkan untuk pergi bareng. Jay pun mengiyakan. Di dalam taksi, Chris mencoba untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menceritakan pengalaman-pengalamannya, tapi Jay sibuk dengan Rubiknya dan gak mendengarkan Chris sama sekali. "Sorry, benda ini sulit banget buat diselesaikan," kata Jay. "Aku bisa menyelesaikannya," kata Chris. Jay pun memberikan Rubiknya pada Chris. Dia pun mulai memainkan Rubik itu. Chris memang tamatan SMA, tapi harus diakui, dia pandai sekali dalam matematika. Di dalam mobil ini, Chris harus memutar otaknya sedemikian keras untuk mencuri perhatian Jay Twistle dengan menyelesaikan Rubik itu. Ketika taksi sampai di rumah Jay, Chris pun berhasil menyelesaikan Rubik itu dengan sempurna. Good job. Masalah pun muncul. Chris yang sebelumnya nggak mikir apapun tentang biaya taksi, mulai khawatir melihat argometer yang nggak menjangkau isi dompetnya. Jadi ketika di lampu merah, Chris kabur supaya nggak membayar biaya taksi. Dia pun harus kejar-kejaran dengan supir taksi yang tetap menagih uangnya. Chris pun berhasil meloloskan diri, namun ketika masuk ke dalam kereta, mesinnya ketinggalan di luar dan Chris pun harus merelakan mesin tersebut terlepas dari tangannya. Kejadian itu membuat dirinya pulang telat. Dia pun menelpon Linda. Namun saat itu Linda mengabari kalau dia dan Christopher akan pergi dari rumah karena nggak tahan dengan keadaan ekonomi rumah tangga mereka yang seperti ini. Chris berlari pulang ke rumahnya untuk mencegah istri dan anaknya pergi, namun dia telat. Linda udah mengamasi barang-barangnya dan pergi bersama Christopher. Di saat yang sama, Chris mendapatkan telepon dari Jay yang mengundangnya untuk wawancara di kantor terkait program magang di kantor broker itu. Berkat permainan Rubiknya, Chris akhirnya mendapatkan kesempatan wawancara. Keesokan harinya, Chris melabrak Linda dan berkata kalau Christopher akan ikut dirinya. Linda menyalahkan Chris karena udah menyeret dirinya dan Christopher pada kemiskinan dan berkata kalau dia udah nggak bahagia lagi. Chris bilang Linda sangat lemah menghadapi cobaan hidup. Dia pun menyuruh Linda pergi dan tetap kekeh kalau Christopher akan bersamanya. Jadi ketika sore hari, Chris menjemput Christopher di tempat penitipan anak dan membawanya pulang ke rumah bersamanya. Ketika di rumah, Chris didatangi pemilik apartemen yang menagih uang sewa yang udah nunggak 3 bulan. Chris seperti biasa berjanji akan mendapatkan uang tersebut, namun si pemilik menyuruh Chris untuk mengosongkan rumahnya besok pagi karena akan ada tukang cat yang mau bekerja besok. Namun, karena Chris butuh waktu lagi untuk mencari uang, dia pun menawarkan diri untuk mengecatnya sendiri. Si pemilik pun setuju dan mengizinkan Chris tinggal untuk seminggu lagi. Lengkap sudah masalah Chris. Dia memang bisa tinggal selama seminggu, tapi waktunya malah tersita untuk mengecat apartemen. Lagi asik ngecat, ada polisi datang menangkap Chris karena Chris nggak bayar tilang. Peraturan di negara itu, setiap orang harus membayar tilang kalau nggak mau dipenjara. Sialnya, Chris pun terpaksa harus tinggal di sana sampai besok pagi, sampai masalah verifikasi tilangnya selesai. Chris pun pusing kepala. Gimana dengan Christopher? Gimana dengan wawancaranya besok pagi dengan Jay Twistle? Gimana juga dengan pengecatan yang harus dia selesaikan dengan cepat? Tapi karena itu udah aturannya, Chris pun gak bisa ngomong banyak. Dia pun menelpon Linda untuk menjaga Christopher malam ini. Untungnya Linda pun setuju membantu Chris menjaga Christopher. Malam itu, Chris tidur di penjara dan keesokan paginya, setelah selesai diverifikasi, dia pun langsung berlari sekencang-kencangnya ke kantor pialang saham untuk ikut sesi wawancara dan gak sempat lagi pulang ke rumah untuk berganti pakaian karena gak ada waktu yang tersisa di pagi itu. Dan tibalah Chris mengikuti sesi wawancara tersebut. Bertemu dengan orang-orang penting perusahaan tempat dia akan magang dengan kondisi pakaian yang bisa dibilang gak pantas dan muka yang penuh dengan noda cat. Untungnya dengan percaya diri, Chris bisa berbicara dengan mantap di sesi wawancara tersebut. Bahkan dia bisa menjelaskan kenapa bisa datang ke kantor dengan pakaian seperti tukang sampah. Chris berbicara dengan jujur dan itu membuat seisi ruangan tertawa.
Ketika sesi wawancara selesai, Jay pun memberikan pujian kepada Chris dan berjanji akan mengabarkan kabar baik buat dia. Namun Chris bilang dia akan memikirkannya lagi. Mendengarkan hal itu, Jay heran karena sebelumnya Chris mengejar-ngejarnya dan bersemangat untuk magang di kantor ini. Lalu kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Ternyata, kalau magang di kantor ini, Chris nggak akan digaji. Bahkan nggak ada jaminan buat Chris untuk diterima di perusahaan tersebut. Karena dari 20 orang peserta magang, hanya akan ada 1 orang yang akan dipilih. Dan jika nggak terpilih, Chris bahkan nggak bisa mendaftar di perusahaan broker lain selama 6 bulan. Begitu peraturannya. Jay menunggu Chris untuk menghubunginya nanti malam. Apakah Chris akan mengambil kesempatan ini atau enggak? Pada malam harinya, Linda pun datang mengantarkan Christopher pulang ke rumah. Dia mengabarkan kepada Chris kalau dia akan pindah ke kota lain untuk bekerja. Sehingga, kalau ada kejadian seperti ini, Linda nggak akan bisa membantunya lagi. Linda pun berpamitan pada Chris dan Christopher. Malam itu, Chris pun membuat keputusan. Dia menelpon sekretaris Jay dan mengabarkan kalau dia akan ikut dalam program magang sebagai pialang saham di perusahaan itu. Singkat cerita, karena nggak bisa membayar sewa rumah, Chris dan Christopher pun terpaksa pindah ke sebuah motel yang harganya 2 kali lebih murah dari apartemen mereka. Di sela-sela kesibukannya, Chris masih menyempatkan bermain bersama Christopher. Ketika mereka bermain basket bersama, Christopher bilang dia akan menjadi pemain basket profesional. Chris pun bilang sulit untuk menjadi hebat, karena itu adalah hal yang di atas rata-rata. Ayah nggak mau kau melempar bola setiap hari, kau juga harus melakukan kegiatan lain, kata Chris kepada anaknya. Mendengarkan hal itu, Christopher pun jadi sedih. Lalu Chris pun bilang kepada Christopher, jangan pernah biarkan orang lain mengatakan padamu kau nggak bisa melakukan apapun, termasuk ayah. Kalau kau punya impian, gapailah itu, titik, kata Chris. Salah satu pesan yang kuat dari film ini buat penonton. Chris pun setelah itu mengajak Christopher ikut menjual mesinnya. Di hari itu, Chris berhasil menjual 1 unit mesin. Hasil penjualannya bisa mencukupi kebutuhannya dan Christopher selama 1 bulan. Hari magang Chris di kantor broker pun dimulai. Dia mulai belajar banyak dasar-dasar menjadi pialang saham di sana. Ketika waktu istirahat, Chris pun keluar. Di sana dia melihat orang gila di stasiun membawa mesin jualannya yang waktu itu nggak bisa masuk di kereta ketika dia lari dari supir taksi. Chris pun mengejar orang gila itu, namun sayang dia tertabrak mobil ketika menyeberang yang membuat dia kehilangan sepatunya. Waktu istirahat tadi jadi kemalangan buat Chris. Dia pun kembali ke kantor tanpa menggunakan sepatu di sebelah kakinya. Singkat cerita, Chris pun mulai terbiasa dengan kerjaan magangnya. Setiap hari, Chris harus mencari klien potensial untuk diprospek. Setiap hari, Chris berlomba-lomba dengan para peserta magang yang lain. Mereka harus mencari prospek sebanyak-banyaknya selama 6 bulan untuk merebut jatah 1 karyawan yang akan diterima pada akhir program magang. Karena Chris nggak bisa kerja sampai malam layaknya peserta lain, dia pun selalu berusaha fokus dalam menghubungi setiap daftar nama. Dia nggak pernah menaruh gagang telepon, bahkan dia nggak pernah banyak minum supaya waktunya nggak habis di toilet. Dengan begitu, dia bisa menghemat waktu 8 menit sehari. Walau cuma 8 menit, itu sangat berharga sekali buat pekerja pialang saham seperti Chris. Ketika itu dia mendapatkan janji ketemu dengan calon klien potensial dan dikasih waktu 20 menit untuk datang ke kantor. Ketika dia akan pergi, supervisor magangnya malah menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya. Mau nggak mau Chris pun menuruti permintaan tersebut. Karena hal itu, Chris jadi telah datang menemui Mr. Ribbon. Namun Chris nggak menyerah. Dia tahu kalau Mr. Ribbon akan menonton pertandingan football, jadi dia ke rumah Mr. Ribbon untuk meminta maaf karena nggak bisa menepati janjinya, kemudian pamit dengan modus mau nonton pertandingan football, padahal nggak juga. Karena mendengar Chris mau menonton football, Mr. Ribbon pun mengajaknya untuk ikut menonton di tempat VIP bersama. Jadi dengan memanfaatkan kesempatan itu, Chris pun mencoba mendekati Mr. Ribbon dan memanfaatkannya untuk menawarkan produk keuangan dari perusahaan tempat dia magang. Namun karena belum lama mengenal Chris, Mr. Ribbon belum mau menerima tawaran itu. Namun hikmahnya, karena Chris berada di lingkaran orang-orang kaya, dia pun jadi mendapatkan tambahan daftar nama untuk dia tawarkan produk keuangannya. Kehidupan Chris pun berjalan normal seperti biasa, tinggal di motel, magang di perusahaan broker, dan semua mesin kesehatannya berhasil dia jual semuanya. Chris pun jadi punya cukup uang untuk bertahan sampai suatu hari dia mendapatkan surat dari perpajakan. Karena Chris nggak bayar pajak, mereka mengecek rekening bank yang Chris punya dan mengambil semua uang yang ada di sana untuk membayar pajak. Sebuah aturan yang ngeri banget di Amerika.
Seketika, Chris pun bangkrut, gak punya apa-apa kecuali sedikit uang di dompetnya. Dia pun jadi galau menjalani hari. Ketika menemani Christopher bermain di taman, dia melihat orang gila yang memungut mesin kesehatannya ketika di stasiun. Chris pun lalu berlari mengejar orang gila itu dan mendapatkan mesinnya kembali. Dia pun lalu bergegas mencoba menjual mesin itu kemana-mana untuk mendapatkan uang. Ketika mendapatkan calon pembeli yang tertarik dengan mesinnya, sial buat Chris, mesinnya rusak dan gak mau menyala. Cobaan buat Chris belum habis sampai di situ. Ketika mereka pulang ke motel, mereka menemukan barang-barang mereka diletakkan di luar, tanda mereka udah diusir dari motel tersebut. Chris dan Christopher pun terpaksa menggelandang di stasiun. Gak tahu mau ngapain, gak tahu mau kemana. Yang Chris lakukan hanyalah menunggu di sana sampai stasiun sepi. Di stasiun itu dia mengajak anaknya bermain. Berpura-pura mesin yang dia bawa adalah mesin waktu. Mereka menjelajah ke zaman dinosaurus dan menjadi manusia gua. Awas, ada T-Rex. Ayo kita lari mencari gua perlindungan, kata Chris. Mereka pun masuk ke toilet umum. Kemudian, beralaskan tisu toilet, Chris terpaksa menidurkan Christopher di sana. Menyadari nggak bisa tidur di toilet terus, Chris pun mencoba mencari tempat penampungan. Dia memohon untuk bisa menginap di sebuah tempat seperti panti sosial gitu, namun si pengelola nggak bisa mengizinkan karena di situ cuma menerima perempuan dan anak kecil saja. Chris nggak bisa tidur di situ, namun Christopher bisa. Karena mereka harus selalu bersama, Chris pun menolak. Jadi wanita ini merekomendasikan sebuah tempat lain yang biasa dipakai oleh para homeless untuk menginap. Di tempat itu mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat. Untungnya, Chris dan Christopher bisa mendapatkan jatah untuk menginap pada malam itu. Namun, di waktu itu, Chris masih memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika Christopher bisa beristirahat, dia berusaha memperbaiki mesin itu supaya bisa dijual lagi. Dia juga belajar dengan keras demi menjadi yang terbaik di tempat magangnya. Di masa yang sulit itu, Chris udah terbiasa tidur cuma beberapa jam sehari. Dia juga punya rutinitas yang baru, masuk sepagi mungkin dan berusaha mengerjakan pekerjaannya dengan cepat karena jam 5 sore dia harus mengantri untuk mendapatkan tempat tidur demi Christopher. Bahkan dia sering pergi ikut ke gereja supaya bisa mendapatkan makanan gratis. Hari ujian di tempat magang pun tiba. Chris yakin udah mengerjakan semua soalnya dengan benar. Sepulang dari tes, cobaan pun datang lagi. Mr. Fromm meminjam uang $5 kepada Chris untuk naik taksi karena dompetnya ketinggalan di ruangannya. Dengan uang yang cuma tersisa beberapa lembar itu, Chris pun terpaksa meminjamkannya pada Mr. Fromm. Suatu malam, Chris dan Christopher pernah nggak mendapatkan kamar karena telat mengantri. Jadi yang mereka lakukan adalah menghabiskan malam di kereta dan tidur di sana. Bahkan untuk menyambung hidupnya, Chris juga pernah mendonorkan darahnya untuk sejumlah uang dan juga membeli suku cadang untuk mesin kesehatannya yang rusak. Malam itu ketika Christopher tidur, seperti biasa Chris bekerja membetulkan mesinnya. Dengan suku cadang yang ia beli, akhirnya mesin tersebut bisa kembali berfungsi. Keesokan harinya pun Chris berhasil menjual mesinnya dan mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk 1 bulan. Mereka pun pada malam itu menginap di hotel. Karena udah lama ngerasain hidup susah, di hotel pun mereka nggak tidur di kasur, malah tidur di sofa. Hari terakhir di kantor pun tiba. Saat penentuan, di sela-sela kesibukannya menelpon, Chris dipanggil ke kantor pimpinan. Di dalam situ, dia dipanggil karena Mr. Fromm secara pribadi mengucapkan selamat kepada Chris karena dia diterima sebagai broker tetap di perusahaan itu dan besok akan jadi hari pertamanya. Chris pun terharu dan mengucapkan terima kasih pada mereka semua yang ada di ruangan tersebut. Chris keluar dari kantor dengan perasaan yang gembira, merasa puas dengan perjuangannya selama ini. Siang itu dia berlari menemui Christopher dan memeluk anaknya kuat-kuat. Semua yang dia dan Christopher alami, dari berpisah dengan Linda, diusir dari apartemen, tidur di toilet, dan semua cobaan hidup yang mereka lalui selama ini pada hari itu terbayarkan sudah. Setelah merintis karir di perusahaan itu, Chris mendirikan sendiri perusahaan pialang sahamnya di tahun 1987. Di tahun 2006, Chris Gardner menjual sebagian kecil saham dari perusahaannya dengan nilai jutaan dolar. Saat ini Chris Gardner menjadi salah satu miliuner dan motivator sukses di Amerika dan berhasil membesarkan Christopher dengan kerja kerasnya. Menyadari susahnya menjadi gelandangan, Chris yang udah jadi kaya raya itu membangun sebuah bangunan untuk menampung para gelandangan. Untuk mencapai sukses, jangan pernah buat alasan atas kegagalan kita.
apalagi menyalahkan situasi dan orang lain. Ambil tanggung jawab pribadi dan berusahalah untuk mengatasi kesulitan yang ada dengan tindakan nyata untuk mengubahnya. Seperti kata Chris pada Christopher di film, kau harus jaga impianmu. Orang-orang yang gak bisa melakukan apapun untuk diri mereka sendiri akan berkata bahwa kau gak bisa melakukannya. Kau ingin sesuatu? Raihlah. Titik.